Alhamdulillah pada malam hari ini Ustadz Dias sudah berada di tengah-tengah kita semua untuk mengisi kegiatan pengajian kita pada malam hari ini dengan tema akhlak, dan mudah-mudahan dan senantiasa kita para jemaah akan selalu mengikuti dengan cermat sehingga salah satu modal kita dalam melaksanakan ibadah kita sehari-hari. Untuk menyingkat waktu, marilah kita bersama-sama membuka acara kita pengajian pada malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kepada Ustadz Dias El-Padani kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وفهما جيدا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يستجاب لها. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. آمين يا رب العالمين. أما بعد. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh yang memberikan kita kesempatan, kelapangan waktu, sehat fisik untuk dipergunakan beribadah kepadanya. Di antara tanda Allah Ta'ala mencintai seorang hamba, sisa usianya, umurnya, kehidupannya dipergunakan untuk taat kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu." Apabila Allah Ta'ala mencintai seorang hamba, Allah akan mengujinya. Dalam hadis riwayat lain, Rasulullah bersabda, "Idza ahabballahu 'abdan ista'malahu." Apabila Allah Ta'ala mencintai seorang hamba, maka Allah akan pergunakan dia dalam ketaatan. Waktu kita, kesempatan dan masa yang kita miliki, kalau tidak digunakan dalam kebaikan, ia pun akan terpakai di dalam keburukan. Oleh karenanya, alhamdulillah, itulah ucapan yang terbaik yang bisa kita ungkapkan, menggembirakan Allah Ta'ala, menyenangkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita membalas kebaikan yang Allah berikan kepada kita dengan kualitas ibadah kita yang jauh dari sempurna, rasanya tidak bisa terbalas. Maka bentuk kita bersyukur kepada Allah Ta'ala adalah dengan menunaikan hak-haknya, mengamalkan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, ketahuilah bahwa agama ini bukan hanya sekedar teori, tetapi juga praktek. Karena setelah ilmu, seseorang itu dituntut untuk mengamalkan serta menyampaikannya. Dan mempraktekkan ilmu agama yang sempurna itu telah ada pada kehidupan para ulama. Kenapa mereka bisa mengamalkan agama sempurna? Kenapa mereka telah sampai ke puncak kejayaan? Bahkan tidak sedikit ulama yang mendapatkan keberkahan di dalam hidupnya sehingga ilmunya bermanfaat sampai saat ini. Buktinya kitab yang sudah ratusan tahun, baik dari ilmu akidah, fikih, hadis, bahkan ribuan tahun lamanya ditulis, masih bisa kita mengambil kebaikan darinya.
Tentulah ulama terdahulu bukan menulis kitab tersebut karena royalti, tetapi mereka menulis semata-mata untuk menegakkan dan membela agama, dan mereka menulisnya dengan penuh adab dan akhlak sehingga keberkahan itu nampak dalam kehidupannya, dan setelah wafat kebaikannya diikuti oleh orang-orang setelahnya. Maka pentingnya menggabungkan antara ilmu dan amal di dalam kehidupan kita. Dan di antara buahnya ilmu itu bukan hanya sekedar mengamalkan, tetapi bagaimana kita bisa mengamalkannya dengan adab dan dengan akhlak. Setiap ibadah tidak hanya membicarakan tentang rukun, syarat, hal yang wajib ataupun yang membatalkannya, tetapi lebih daripada itu bagaimana kita bisa mengamalkan ibadah dengan mengedepankan adab dan akhlaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang sangat agung. Jadi tidak ada contoh yang terbaik dalam tata cara makan kita, berpakaian, melangkah, berdiri, duduk, berbicara kepada yang lebih muda, menghormati yang lebih tua, bahkan dalam tata cara muamalah, hubungan bisnis, pekerjaan, hutang piutang. Tidak ada cara yang terbaik melainkan cara itu mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah telah memuji betapa agungnya akhlak Rasulullah, dan terdapat suri tauladan pada diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana akhlak dan adab yang telah beliau praktekkan tidak ditelan oleh zaman, dimakan oleh waktu, tetapi masih sangat relevan untuk kita aplikasikan di dalam kehidupan kita hingga saat ini. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adabani Rabbi fa ahsanat ta'dib." Allah telah mendidikku dengan sebaik-baiknya pendidikan. Apa itu adab? Apa itu akhlak? Kenapa dia sangat penting di dalam kehidupan kita? Bahkan ulama terdahulu sebelum mempelajari ilmu syariat, mereka mempelajari ilmu berkaitan dengan adab dan akhlak terlebih dahulu. Adab adalah etika yang bisa dipelajari oleh setiap orang yang menginginkannya. Jadi adab itu terhasilkan dengan belajar. Orang yang belajar maka adabnya baik, orang yang tidak belajar maka adabnya buruk. Adapun akhlak itu diambil dari asal penciptaan manusia, diambil dari karakter yang telah Allah Ta'ala tanamkan dalam diri seseorang, sebab dia baik dalam beribadah, dia baik di dalam mengamalkan agama ini. Jadi kalau kita melaksanakan sholatnya benar, puasanya benar, kita dalam kehidupan ini menjalaninya benar, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita akan terperbaiki adab dan akhlaknya. Karena akhlak hanya didapati oleh seorang mukmin, orang yang betul-betul mengedepankan bukan hanya hubungannya kepada Allah, tetapi hubungannya dengan sesama manusia juga dia prioritaskan. Ada dua hal ini yang perlu kita jaga. Dan terkadang sebagian orang mengabaikan hubungannya dengan sesama manusia. Mungkin terjadi pada diri kita ataupun orang di sekitar kita, atau mungkin tanpa sengaja kita pernah melihat orang yang nampaknya dalam ibadah baik, semangat dia sholat 5 waktu berjamaah di masjid, duha tahajudnya terjaga, bahkan dia termasuk orang dermawan, menginfakkan hartanya dan menyedekahkannya. Dalam masalah membangun hubungannya dengan Allah, kita acungi jempol, kita berikan dia nilai yang terbaik. Tetapi tidak sedikit orang yang nampaknya ibadah baik mempunyai masalah dengan sesama manusia. Hubungannya dengan si fulan rusak, dia pernah menyakiti si fulan dengan lisan ataupun perbuatannya, memutuskan tali silaturahim di antara saudaranya,
bahkan tidak sedikit di dalam bisnis, di dalam kaitan uang. Orang yang kelihatan ibadahnya baik, kenapa dia tidak amanah? Kenapa dia tidak jujur? Kenapa dia menipu dan seterusnya dan seterusnya? Sehingga Imam Malik rahimahullahu ta'ala mengatakan dalam hal ini, man aslaha bainahu bainallah aslahallahu bainahu wa bainan nas. Barang siapa yang memperbaiki antara hubungannya dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungannya dengan sesama manusia. Inilah pentingnya kita mempelajari adab dan akhlak sebelum mempelajari ilmu lain. Diperhatikan di setiap masjid banyak yang mengkaji berbagai macam jenis ilmu, mulai dari akidah, fikih, tafsir dan lain-lain. Tetapi jarang sekali dikaji dan dipelajari yang berkaitan dengan adab, etika dan akhlak. Padahal ini adalah tanda seseorang itu menyempurnakan keimanannya adalah dengan seberapa bagus akhlak dalam kehidupannya. Rasulullah SAW bersabda, inna min akmalil mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa altafuhum linisa'i. Sesungguhnya di antara kesempurnaan iman seorang mukmin adalah yang paling baik akhlaknya dan paling baik kepada istrinya. Terkadang kita dengan teman jamaah masjid, rekan sejawat, dengan partner bisnis, teman kerja baik, royal, luar biasa, etika kita terhadap mereka diancungi jempol. Tapi betapa banyak orang yang baik di luar, keras di dalam rumah. Betapa banyak orang, ada yang betul katanya. Betapa banyak orang yang lembut di luar, tidak lembut di rumah. Betapa banyak orang yang royal di luar, pelit di rumah. Nah, mumpung kita berada di bulan-bulan haram, bulan-bulan yang spesial di sisi Allah, diantaranya adalah Zulhijjah, sebentar lagi masuk Muharram. Bagaimana kita bisa meningkatkan kebaikan itu? Bertaubat atas segala kekurangan dan kesalahan yang telah kita lakukan. Kalau bulan kemarin memberikan istri uang belanja 4 juta, bulan ini tambahkan menjadi 8 juta. Setuju, Bu? Setuju. Karena Rasulullah mengaitkan kesempurnaan keimanan seseorang dengan seberapa baik dia dengan istrinya. Tapi ya tetap kembali kepada kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri membahagiakan keluarga dengan berhutang, apalagi sampai kepada riba. Dan ibu-ibu pun harus mengerti atas ekonomi yang ada pada suaminya. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, para ulama terdahulu mereka memfokuskan dalam bidang adab dan akhlak ini dengan mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengannya, sehingga banyak sekali tercipta, terbuat kitab-kitab referensi yang menjelaskan tentang adab dan akhlak. Contohnya dari adab menuntut ilmu, dijelaskan dalam kitab yang berjudul Ta'limul Muta'allim, kitab yang ringkas dan tipis yang ditulis oleh Syekh Az-Zarnuji Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala. Maka kitab ini dipelajari di setiap pondok-pondok pesantren, madrasah-madrasah bagi seorang murid agar mengetahui etika di dalam menuntut ilmu. Kemudian Al-Imam Ibnu Jama'ah Asy-Syafi'i menulis juga kitab yang cukup ringkas, Tadhkiratus Sami wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim, yang menjelaskan tentang adab seorang penuntut ilmu dan yang mengajarkan ilmu. Jadi bukan hanya yang belajar yang dituntut beradab, yang mengajar pun harus memperhatikan adab itu. Kemudian Imam Bukhari, dari Sahihul Bukhari, beliau memisahkan sebagian hadis-hadis dihimpun di dalam satu kitab yang berjudul Al-Adabul Mufrad.
membahas tentang hadis-hadis berkaitan dengan akhlak dan adab bagi setiap individual muslim. Ibnu Hajar Al-Asqalani mempunyai satu kitab yang fenomenal, yaitu Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, membahas tentang hukum-hukum syariat terkait masalah fikih, tata cara ibadah, muamalah dan lain sebagainya. Tapi ada yang unik dari Bulughul Maram itu. Pada sepertiga akhirnya beliau Ibnu Hajar mencantumkan satu kitab yang berjudul Al-Jami' atau Kitabul Jami', yang membahas tentang hadis-hadis berkaitan dengan akhlak. Apa hubungannya antara hukum fikih dengan akhlak? Tentulah ada maksud tujuan Ibnu Hajar menuliskannya pada sebagian terakhirnya. Ulama kontemporer saat ini ada yang menuliskan Mausu'atul Akhlaq, ada yang menuliskan Al-Akhlaqu fil Islam. Banyak sekali buku-buku yang berkaitan dengan adab dan akhlak. Kalaulah ibadah kita pas-pasan, Bapak Ibu sekalian, lebih banyak kita terkejut daripada tahajud. Betul atau betul? Lebih banyak kita menghabiskan uang untuk keinginan daripada mengeluarkannya untuk Allah Ta'ala. Lebih banyak kita bersendau gurau, lalai, lisan kita tidak berzikir dibandingkan mengingat Allah Ta'ala. Dalam ibadah wajib ada minusnya, ibadah sunnah banyak yang kita tinggalkan. Kalaulah dalam ibadah ini kita tidak mampu menyaingi para ulama terdahulu, orang-orang soleh di masa salaf, maka paling tidak kita memprioritaskan satu hal, yaitu adab dan akhlak, agar menyelamatkan kita di akhirat, menjadi timbangan kebaikan pada yaumil qiyamah nanti. Karena Nabi SAW bersabda, Inna athqala ma wuzina fi mizanil mu'min yaumal qiyamah khuluqun hasan. Sesungguhnya satu hal yang akan memberatkan timbangan kebaikan seorang mukmin pada hari kiamat adalah akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmizi. Maka di antara akhlak yang baik itu adalah meninggalkan hal-hal yang tidak pantas. Di antara kebaikan Islam seseorang meninggalkan hal yang tidak layak dibuat oleh dirinya jika ia mengerjakannya. Contohnya sekarang apa yang tidak pantas bagi kita? Membuka aurat. Maka tutuplah aurat itu karena Allah Ta'ala. Contoh apa yang tidak pantas hari ini? Seorang yang telah diberikan kenikmatan ibadah oleh Allah lantas dia berbuat dosa. Maka tinggalkanlah perbuatan dosa itu, karena tidak ada nikmat yang paling besar setelah keimanan dan Islam. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Rasulullah sendiri yang menjelaskannya. Di antara kebaikan Islam seseorang meninggalkan hal-hal yang tidak pantas. Contoh yang tidak pantas di antara lainnya adalah jangan sampai kita membuat orang lain berprasangka buruk kepada diri kita. Jangan sampai kita membuat orang lain menyangka diri kita ini adalah orang yang munafik. Jadi membuat orang lain baik sangka itulah kewajiban kita. Membuat orang lain buruk sangka itu harus kita hindari. Contoh, tiba-tiba ada di rumah tapi kok tidak ke masjid, sehingga orang lain banyak buruk sangka. Kenapa Pak Fulan ini nggak ke masjid? Padahal rumahnya dari masjid hanya beberapa meter. Rupanya Pak Fulan pulang, dijemput. Mobilnya ada, motornya ada, orang udah buruk sangka. Padahal dia dijemput, diantar pulang. Maka para ulama terdahulu memprioritaskan adab dan akhlak ini sebelum ilmu syariat lainnya. Bahkan seorang tabi'in yang bernama Hasan Al-Basri, beliau mengatakan,
La ilma liman la adaba lahu. Tidak dikatakan seseorang itu berilmu kalau tidak memiliki adab. Bahkan para ulama hadis seperti Makhlad bin Husain berkata, nahnu ila kathirin minal adabi ahwaj ila kathirin minal hadis. Kami lebih membutuhkan banyak adab dan akhlak ketimbang banyak hadis. Kan sampai sekarang bukan hanya orang yang tidak beradab dan berakhlak itu kita temukan di luar sana, bahkan kerusakan adab dan akhlak itu terjadi di dalam masjid. Apa contohnya? Contohnya panggung ceramah, majelis taklim dijadikan untuk menghina ustadz lain, menyalahkan orang lain. Yang ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Contohnya dijadikan masjid ini sebagai tujuan dunia, panggung politik, dan ini tidak pernah ditunjukkan oleh Rasul dan para sahabatnya. Orang yang meremehkan adab dan akhlak, dia akan tercegah dari banyak sekali kebaikan. Dalam Ta'limul Muta'allim, kitab yang dijelaskan tadi, ada satu perkataan ulama yang disebutkan, man tahawana bil adabi harumas sunan wa man tahawana bis sunani harumal faraid wa man tahawana bil faraid harumal akhir. Yang artinya barang siapa yang meremehkan adab, yang menganggap adab itu tidak penting, maka dia akan tercegah dari mengamalkan sunnah-sunnah. Kenapa kok kita susah tahajud? Kenapa kita susah sholat tahiyat masjid? Kenapa kita sering meninggalkan qobliyah ba'diyah? Kenapa kita belum juga bisa bersiwak padahal sudah mendengar keutamaannya ratusan kali? Bisa jadi di dalam mengamalkan agama ini kita mengabaikan adabnya. Dan barang siapa yang meremehkan sunnah-sunnah, dia akan terhalang dari hal-hal yang wajib. Dan orang yang terhalang dari hal yang wajib tentulah tidak akan mendapatkan akhirat. Misal contohnya, orang sholat mungkin dulu kita pernah melihat, saya pun masih ingat, kakek nenek moyang terdahulu itu sholat hanya pakai sarung tok, nggak pakai baju, dengan alasan menutup aurat antara pusar dan lutut. Padahal bukan pada masa haji ataupun umroh, bukan pakai pakaian ihram, pakai sarung. Sholat Allahu Akbar. Ini kok bapak tua ini, kakek ini sholatnya telanjang dada. Ya kalau dalam secara fikih sah, tapi dari etika maka mengabaikan adab di dalam sholat. Kemudian banyak orang yang berwudu, mungkin ketika mau Jumatan, mau sholat zuhur, di masjid musola terdekat kantornya dia berwudu sambil ngobrol. Lagi wudu, gimana bro? Sukses gak? Enggak, dipecat gua. Kenapa dipecat? Ya itulah fitnah segala macam. Sambil wudu sambil ngobrol sah tidak? Dalam fikih sah, tapi mengabaikan adab dan akhlaknya. Karena etikanya tidak seperti itu. Nabi berwudu bukan hanya menjadikan wudu sebagai media bersuci, tetapi lebih daripada itu dia ibadah yang membutuhkan kekhusyuan. Betapa banyak orang yang mendengar azan dia masih sibuk ngobrol, masih sibuk dengan menjawab hal-hal yang tidak penting. Bahkan sebagian orang yang mendengarkan azan mereka tidak menghiraukan mereka sedang mendengarkan musik. Padahal Imam Asyuti berkata, apabila azan dikumandangkan seseorang itu masih sibuk dengan obrolan dunia, dikhawatirkan dia meninggalnya su'ul khotimah. Ini nampaknya sepele, tapi adab ini yang akan menjadi beban kita, tanggung jawab kita untuk mencetak generasi yang soleh-soleh. Betapa banyak orang yang menghafal Al-Quran, tetapi sedikit penghafal Quran yang beradab dan berakhlak. Ingat, menghafal Quran 30 juz itu hukumnya fardu kifayah. Kewajibannya akan gugur sebab telah ditunaikan oleh satu orang.
Tetapi beradab yang baik, berakhlak yang baik, hukumnya fardu ain, tidak bisa diwakilkan. Itu kewajiban bagi setiap kita, laki-laki, perempuan, tua ataupun muda. Maka pentingnya kita bagaimana dikembalikan adab dan akhlak khususnya kepada generasi milenial, anak-anak muda, aset akhirat kita, anak cucu keturunan kita, yang mereka menjadi pejuang-pejuang agama di masa akan datang. Karena kemajuan agama di masa akan datang bergantung anak muda hari ini. Ini sering saya sampaikan di masjid-masjid agar kita semua tahu bahwa masjid ini bukan hanya untuk orang yang menjadi geng jenazah. Kalau kata teman saya di Malaysia gitu, Ustaz, tahu tak orang-orang yang datang ke surau ini geng-geng jenazah aja. Ustaz tahu nggak siapa yang datang ke masjid ini, yang datang ke musola ini cuman orang-orang tua aja. Mana anak-anak muda, mana yang ganteng-ganteng seperti saya, kan nggak kelihatan. Tapi kalau kita pergi ke depan MBK, Bapak Ibu sekalian, ada kafe yang baru depan MBK, itu isinya nggak ada jenggot putih. Anak-anak seumuran saya semua, 30 tahun, 33, bahkan yang 50 pun mungkin ada. Karena masa mudanya mungkin telat. Kalau kita masuk ke kafe kopi, kedai kopi, saya termasuk orang yang pecinta kopi. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu saya di luar, beranggapan saya pakai baju seperti ini, enggak ketemu. Karena saya pakaiannya seperti anak muda, mensyukuri nikmat umur. Nah, saya lihat di kafe-kafe tersebut isinya 90% anak muda. Kenapa mereka memakmurkan kafe? Kenapa mereka memakmurkan supermarket? Kenapa mereka tidak memakmurkan masjid sebagai rumah yang paling dicintai Allah? Jadi kalau kita tidak terapkan adab dan akhlak kepada anak cucu keturunan kita, kalau kita tidak biasakan mereka untuk menuntut ilmu agama dari sejak dini, setelah orang tuanya wafat maka agama itu tidak akan diteruskan. Nanti mereka akan berkata, dulu bapak moyang kami adalah orang-orang yang beriman. Mereka akan berkata, dulu kakek atuk kami adalah orang-orang Islam. Akhirnya terjadilah percampuran akidah, terjadilah salah paham di dalam agama yang berdampak kepada hilangnya iman dari anak-anak kita. Karena adab dan akhlak mereka sangat terpengaruhi oleh pergaulan dan zaman. Nabi sendiri yang mengatakan almaru ala dini khalili, agama seseorang bergantung dengan agama temannya. Teman kita baik, agama kita baik, begitu juga anak-anak kita yang mereka sangat rentan. Mereka itu bagaikan kapal yang tidak ada nahkoda, ombak membawa ke kanan ya ke kanan kapalnya, ombak menghempas ke kiri ya ke kiri dia. Jadi anak-anak kita itu sangat butuh bimbingan. Bukan hanya pendidikan dunia, pendidikan formal yang cukup, tetapi krisis terhadap adab dan akhlak. Dulu zaman saya masih SD tahun 90-an, saya termasuk anak akhir zaman juga, Bang, karena SD-nya tahun 2000-an. Orang tua itu mengajarkan kalau ada tamu jangan kular-kilir lewat di depannya. Bahkan yang perempuan jangan keluar kalau ada tamu, udah di dalam aja, bahkan di kamarnya. Kalau anak-anak sekarang enggak, orang tuanya lagi nerima tamu, dia datang, Pak, mana jajannya? Pak, mau malam minggu ini, bahasa gaulnya Satanite. Bahkan dengan herannya saya, orang tua hari ini mengizinkan anaknya keluar malam minggu dengan laki-laki yang bukan mahram. Mau kemana, Dek? Mau pergi ya? Dengan siapa? Dengan Johnson. Contoh namanya Johnson.
Oh ya nggak apa-apa, yang penting bapak sudah kenal Johnson kok, laki-laki yang jelas katanya. Ketika adab dan akhlak ini diabaikan, akan banyak sekali dalam kehidupan anak-anak kita yang rusak. Yang pertama, sebab anak kita mengikuti budaya barat, kebiasaan orang-orang kafir, adab-adab yang tercela, bahkan sebagian anak kita keluar dari syariat. Yang terjadi apa? Yang pertama, rusak dalam segi fashionnya. Jadi gaya anak kita itu udah macam-macam, Pak. Bajunya kurang bahan, baju adiknya dipakai ketat banget, sampai baju itu pun teriak, saya kesakitan. Pakai jilbab tapi kok celananya ngatung, ini perempuan, nggak cocok. Bahkan berdampak ke ibu-ibu di rumah. Nyapu di luar, pergi belanja ke warung, pakai jilbab, dasternya tangan pendek. Ini bukan nyinggung ibu-ibu, tapi gitu realitanya. Nyapu di luar, pakai jilbab, dasternya setengah betis. Kan betisnya aurat, Bu. Gak apa-apa lah Ustadz, saya udah tua, orang yang melihat juga nggak nafsu. Bukan soal nafsu tidaknya, tapi ini hukum syariat. Maka fashion, gaya anak kita akan rusak, kesopanan itu akan hilang. Nah ini yang termasuk masih dipertahankan oleh negeri tetangga kita, contohnya Malaysia. Saya yang dari 2019 sampai saat ini mengajar di Malaysia, mengisi majelis taklim di Malaysia. Itu di daerah Johor, selama setiap bulan 2 minggu atau 10 hari saya di sana, susah sekali melihat seorang muslimah pakai celana pendek. Bahkan celana pendek itu bagi orang Melayu adalah sebuah aib. Namanya perempuan, ya katakanlah mereka ada yang tidak berjilbab ada, tapi tidak pakai celana pendek. Kan di antara dua keburukan, keburukannya lebih ringan dibandingkan yang kita lihat di negara kita. Bahkan di sana itu sangat malu ketika laki-laki perempuan itu bertemu berdua-duaan. Bahkan tempat maksiat itu masih sangat tersembunyi. Di mana hari ini mungkin anak-anak kita berbuat maksiat terang-terangan. Jadi sebab meninggalkan akhlak yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, apa yang terjadi? Fashionnya rusak. Pusar yang seharusnya ditutup kelihatan kemana-mana. Yang kedua, sebab meninggalkan adab dan akhlak yang diajarkan di dalam Islam, apa yang terjadi? Anak kita rusak. Dulu permainan kita kelereng, permainan kita yoyo, gasing, permainannya sepak bola, main sepeda. Udah capek berhenti. Makanya zaman dulu anak-anak itu sore hari banyak yang nampak di luar rumah. Kenapa? Karena permainannya itu sifatnya real. Sekarang memang anak-anak jarang kelihatan di depan rumah main sepeda, main sepak bola, udah jarang. Apalagi yang main kelereng, susah ditemukan. Tapi permainannya dunia maya, dan ini lebih bahaya. Betapa banyak yang rusak anak-anak kita sebab fun. Apa itu? Permainan, game. Betapa banyak anak kita yang meniru game-game yang tidak baik, bahkan yang bisa merusak akidah. Ini sebab apa? Karena meninggalkan adab dan akhlak yang diajarkan Nabi Muhammad. Jadi fashion pun rusak, permainan anak kita pun rusak, dan kehidupannya menjadi rusak. Maka dari inilah bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, tugas kita bukan hanya memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak, tapi lebih daripada itu mengajarkan agama, mengecek bagaimana
ilmu agama, ibadah, istri dan anak-anak kita yang semuanya akan dipertanggungjawabkan terhadap diri seorang suami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dipertanggungjawabkan atas kepemimpinannya. Maka dari sini muqaddimah pendahuluan tentang adab dan akhlak yang jika nanti ada kesempatan lagi kita akan mengkaji kitab berkaitan dengan adab dan akhlak itu secara runut, yaitu dari Bulughul Maram min Adillatil Ahkam ataupun dari Al-Adabul Mufrad, tapi saya rasa Bulughul Maram ini lebih sedikit hadisnya, yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani pada sepertiga akhirnya. Beliau rangkum dengan judul Kitabul Jami', kitab yang mencakup tentang adab, kebaikan, silaturahmi, zuhud, berlaku warok, hati-hati dalam kehidupan, kemudian motivasi dalam memperbaiki adab dan akhlak, sehingga zikir dan doa pun dibahas di dalam hadis-hadis dalam Kitabul Jami' ini. Baik para bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, ini pengantar saja, sekedar selingan bagaimana kita bisa peduli kepada adab dan akhlak ini, khususnya bagi anak-anak kita yang ketika mereka perhatian dengan Islam menunjukkan kecintaan mereka kepada Allah dan Rasul-Nya. Tetapi ketika mereka tidak perhatian dengan agamanya, menunjukkan kemerosotan umat ini semakin turun dan semakin turun. Mungkin sebagian anak kita ada yang di sekolah Islam, sebagian anak kita ada yang datang ke masjid, tetapi dalam hatinya Allah dan Rasul-Nya bukan menjadi prioritas. Apa tandanya? Contoh, anak umur 7 tahun, 9 tahun ditanya, tahu nggak Salman Al-Farisi? Nggak tahu kan? Anak umur 10 tahun, 12 tahun ditanya, tahu nggak Salamah Ibnu Aqwa? Nggak tahu. Ditanya lagi nama sahabat Nabi, tahu nggak Amr bin Jamu? Tidak tahu. Tapi kalau ditanya Spiderman, tahu semua. Ditanya Batman, tahu semua. Ditanya nama artis Korea, nggak ada yang nggak kenal. Artinya apa? Mereka sudah kurang perhatian terhadap keislamannya. Oleh karena itu, dari sini mudah-mudahan mengawali kita kembali sadar, kembali mengecek kekurangan-kekurangan yang ada pada kehidupan kita. Bukan hanya status kita sebagai seorang muslim, tetapi tidak menerapkan keislaman dalam kehidupan kita, melainkan seorang muslim yang sejati yang harus kita capai. Sehingga dalam kehidupan kita, suasana rumah kita, ahli keluarga, anak cucu keturunan kita betul-betul menerapkan norma-norma Islam. Jangan sampai masuk ke rumah orang muslim yang adanya cuman musik. Jangan sampai masuk ke rumah orang muslim yang adanya film India. Jangan sampai masuk ke rumah orang muslim yang adanya drakor. Ajarkan anak-anak kita kehidupan Nabi-Nya, ajarkan akhlak dan budi pekerti Nabi Rasulullah SAW dan para sahabatnya, dan jadikan Rasulullah serta para sahabatnya favorit idola anak-anak kita, sehingga mereka akan berkata, aku ingin menjadi seperti Abu Bakar Siddiq, aku akan menjadi seperti Aisyah radhiyallahu anha, aku akan menjadi seperti Khalid bin Walid, seorang panglima perang yang gagah perkasa. Jangan ditanya, nak mau jadi apa? Mau jadi kayak Messi. Waduh. Mau jadi apa? Mau jadi Michael Jordan. Michael Jordan juga belum sunat, Pak. Mudah-mudahan bermanfaat bagi jamaah sekalian. Baik, mungkin bisa kita kembangkan, kita luaskan kalau ada pertanyaan terkait materi ataupun selainnya yang mampu saya jawab. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ada sekitar 9 menit, 8 menit, silahkan. Silakan Bapak dan Ibu kalau ada pertanyaan langsung saja karena masih ada waktu.
7 sampai dengan 8 menit, 9 menit. Silakan. Ya Bu. Saya mau tanya Pak Ustadz, bagaimana kiat-kiat kita menyeimbangkan antara hablum minallah wa hablum minan nas untuk diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam keluarga maupun di lingkungan tetangga. Sekian, terima kasih. Cara menyeimbangkan antara hablum minallah dan hablum minannas adalah satu, memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Kalau kita mencari kecintaan, ridho manusia, kita berharap semua tetangga suka dengan kita, semua keluarga menerima kita, semua jamaah suka dengan kajian yang disampaikan, itu tidak akan mungkin. Imam Syafi'i berkata, innaka lan tastati'a an turdiya jami'al khalqi faslah bainaka wa bainallah. Sesungguhnya engkau tidak akan mampu, tidak akan bisa membuat semua orang ridho kepadamu, maka perbaikilah antara hubunganmu dengan Allah. Itu yang harus kita fokuskan. Ada lovers, ada haters. Itulah fitrahnya di dunia. Jangan jadikan lovers kita melambung tinggi, dan jangan jadikan haters itu kita meninggalkan kebaikan yang telah dilakukan. Semua itu adalah ujian yang dicintai oleh jamaahnya, yang dicintai oleh keluarganya, yang dicintai oleh bawahan karyawannya. Itu ujian. Apakah dia akan berlaku sombong atau dia lebih takut kepada Allah? Yang dibenci oleh jamaahnya, yang dijauhi oleh keluarganya, yang dianggap dia berbuat zalim padahal dia melakukan syariat yang benar, itu pun ujian. Apakah kita bisa bersabar? Apakah kita bisa melewatinya untuk menambah kualitas iman kita dan derajat kita lebih tinggi lagi di sisi Allah? Jadi guru saya di Pakistan, ketika saya belajar hadis, itu pernah menyampaikan dengan bahasa Urdu. Beliau sampaikan, jisne Allah ko paliya sab kuch ko paliya, jisne Allah ko napaya sab kuch ko nahi paega. Apa artinya Bu? Kan sering nonton film India. Beda bahasa India sama bahasa Pakistan itu beda, tapi satu sama lain bisa paham. Seperti bahasa Indonesia dan Melayu, beda-beda dikit. Guru saya mengatakan jisne Allah kopalia, barang siapa yang mendapatkan Allah, maka dia akan mendapatkan semuanya. Jadi fokus kita kepada ridho Allah, fokus kita kepada kecintaan Allah, mendapat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang tidak mendapat Allah, orang yang kehilangan kecintaan Allah, dia akan kehilangan semuanya. Seperti halnya orang-orang terdahulu, Fir'aun, Haman, Qarun, yang memiliki kerajaan, power, tahta, bahkan harta, tapi mereka tidak mendapatkan kecintaan Allah. Itu semua tidak bermanfaat dan tidak akan menolong di hari kiamat. Jadi menyeimbangkan antara hablum minallah dengan hablum minannas itu caranya satu, terus perbaiki hubungan kita dengan Allah Ta'ala dan dengan sesama manusia semaksimal mungkin kita tunaikan haknya. Kalaupun ada yang masih menganggap kita tidak baik, senjatanya adalah doa. Karena yang bisa merubah itu adalah doa. Setelah kita ikhtiar, usaha semaksimal mungkin, doalah menjadi senjata kita untuk merubah segala-galanya. Bahkan Rasulullah bersabda, la yarubul qada illa biddu'a. Takdir itu tidak akan berubah. Kalau takdir itu berubah, maka akan berubah dengan sebab doa. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Dari ini
Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik dan hidayah untuk sama-sama bisa mengamalkan dan menyampaikan ilmu ini. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah apabila ada kesempatan di minggu kelima itu saya mengisi kembali, maka kita akan bahas hadis dari Bulughul Maram pada Kitabul Jami' yang disebutkan tadi. Dan saya ucapkan jazakumullah ahsanal jaza. Terima kasih kepada jamaah sekalian yang sudah hadir dan mendengarkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar hanya datang daripada Allah. Sama-sama kita akhiri dan kita tutup majelis ilmu ini dengan membaca surah Wal Asri beserta doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.